ketemu lagi sama ibunya Deva di channel Kita Kel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kehamilan pertama saya. Bagi yang baru nonton di channel Kita Kel, jangan lupa klik subscribe dan like ya. Sekarang ayahnya dulu ya yang cerita. Ayo tuh ya cerita. Ibunya dulu. malu-malu. Ya, ayo mau cerita ya. Jadi pas tiga mingguan setelah kita nikah, nah kita apa sih istilahnya coba-coba buat beli test pack, barangkali langsung hamil, soalnya kan kita program juga ya. Nah, terus pas kita udah beli, dicek, ternyata udah ada garis 2-nya. Kita senang banget, alhamdulillah. Kemudian udahlah kita rencanain buat periksa ke dokter. Itu teh sebulan ya? Sebulan sesudah tes pack, sesudah garis 2 baru ke dokter. Waktu itu umur kehamilan ibu 8 minggu kalau nggak salah. Iya, 8 minggu nah. 8 minggu? Iya. Nah di situ pas USG belum kelihatan kantong kehamilannya. Iya, nah itu sedih dia. Banget coba. Sempat sedih. Kita mau nangis. Udah senang-senangnya mau di USG kan, emang baru awal-awal di USG, tapi ternyata baru penebalan dinding rahim aja. Tapi kita rahimnya. Udah ngonsumsi asam folat sama vitamin E kalau nggak salah. Jadi intinya kita waktu itu sedih banget karena belum ya kantong rahimnya udah ada tapi janinnya nggak kelihatan. Soalnya kalau yang gitu kan bisa jadi apa sih namanya? Takutnya kehamilan ektopik gitu. Kayak hamil anggur gitulah. Ada hamil tapi nggak ada janinnya gitu ya? Iya, takut. Terus pindah dokter ya, kalau nggak salah pindah ke dokter. Siapa ya yang satunya lagi? Pokoknya di kehamilan ini tuh ibu tuh pindah-pindah dokternya. Coba nyoba sana sini. Pas USG yang kedua, umur kehamilan berapa ya? 13 minggu kalau nggak salah. Berarti 13 minggu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulanan. Baru deh kelihatan. Ya. Alhamdulillah kelihatan senang banget. Ternyata baru 3 cm coba. Ya. Akhirnya jadi juga hamilnya. 3 cm ya. Udah mulai kerasa ya, udah mulai mual-mual, udah mulai muntah ya. Muntah ya. Ya sini dong. Malahan dia tuh nyampe di infus. Soalnya ya kan baru makan keluar lagi. Makannya sedikit tapi yang keluar lebih banyak dari yang dimakan, makanya dia sampai lemas. Tapi untungnya kita ada temen lah, alhamdulillah ya, dari dokter Omjin, dari perawat-perawat lainnya. Jadi kita bisa sharing sambil minta pengalaman dari mereka. Dan akhirnya kita infus deh di rumah. Kebetulan kan saya dari perawat juga, jadi bisa pasang infus sendiri buat istri. Ternyata nggak segampang yang dibayangkan hidup di perantauan, cuma berdua waktu itu. Istri lagi hamil, lagi mual muntah, suami kerja, lagi kerja juga nggak fokus. Ingat yang di rumah ya. Cuma tahu kabar dari handphone, ayah aku muntah lagi, aduh gimana ini. Nah pas umur kehamilan 5 bulan kita tuh kan udah pulang kampung ya, udah ngaji ceritanya, syukuran 4 bulanan ya deh ya, lihat dulu dah sana. Terus USG lagi, umur kehamilan 5 bulan ternyata sempet placenta previa, yaitu placentanya di bawah, sama Deva tuh dikirain cewek sama dokternya. Masih cewek katanya waktu itu tuh. Jenis kelaminnya ya. Udah senang banget, mau serba pink, mau beli baju unyu-unyu. Baju-baju perempuan yang datang malah si Otong. Ada monasnya. Berarti waktu itu berapa bulan kita tahu bahwa yang keluar laki? Itu tuh berapa ya? 7 kalau nggak salah. Pindah ya? dokter lagi. Pindah dokter lagi. Ternyata ya. Waktu itu 7 bulan posisi masih sungsang.
Terus baru ketahuan cowok, ternyata udah beli bak mandi warna pink sebelum ketahuan cowok tuh. Ternyata dia kan bidan, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan loh. Giliran dia periksa ke orang lain, ke pasiennya, dia bisa ngasih saran buat inilah itu, yang terbaiknya ini harus itu. Ternyata giliran dia yang ambil, dia bingung sendiri, nggak bisa nentuin. Malah kayak yang gimana. Kalau bisa sendiri tuh ya, teman-teman juga bakal tahu ya. Jadi karena dia bingung terus, apalagi saya bukan bagiannya, jadi kita banyak konsultasi sama dokter Obji. Nah, apalagi tentang itu karena posisi bayinya masih sungsang. Jadi dokter nyaranin buat sering senam untuk mengubah posisi bayi sungsang. Ada ya di channel kita cara mengubah posisi bayi sungsang. Ada ya di bawah. Gitu. Terus gimana lagi kesana? Itu tuh dilakuin tiap hari habis sholat mau tidur, kayak posisi sujud gitu, cuman agak lama aja, 2-5 menit. Lumayan pegel, tapi alhamdulillah akhirnya pas kontrol berikutnya kepala udah di bawah, senang banget, alhamdulillah sekali. Nah di situ tuh pas umur kalian 8 bulan tuh dimarahin lah sama dokternya karena berat badan ibu tuh naik gede banget dari awal hamil Makan terus sampai akhir hamil itu naik 22 kilo. 22 kilo dong, astagfirullahaladzim. Sampai dokternya ngomel-ngomel, makanan yang ke bayi itu nggak sebanyak itu, katanya gitu. Nah karena kita kena marah sama dokter gara-gara berat badan ibu tuh naiknya gede banget, akhirnya pola makannya diatur. Biasa kan ya abis 4 bulan kan enak banget tuh makan, udah nggak mual-mual lagi, jadi segala dimakan kan sama ibu-ibu hamil, segala dimakan. Jadi kalau kata bahasa Sunda teh mamayu namanya ya, pengen segala gitu. Kan ada orang yang bilang katanya kalau lagi hamil kalau nggak diturutin nanti anaknya takut ngeces, katanya gitu. Ternyata ya dari medis mah nggak bisa seperti itu ya, jadi tetap harus diatur apa yang makanan yang harus diutamakan dan apa juga yang nggak boleh. Bukan berarti kita harus nurutin semua kemauan ibu hamil yang namanya ngidam itu. Giliran udah naik gratis kan disalahin juga, tetap salah, bukan disalahin ya, tetap salah. Nah jadi selama kehamilan ini ibu tuh udah ganti dokter kalau nggak salah 5 kali sama 3 bidan kalau nggak salah. Ganti kamu nggak ditambahin? Ya enggak lah, sendiri Maya. Kamu kan bidan jadi 4. Pokoknya ganti-ganti dokter dan semuanya emang beda-beda ya. Ya beda-beda pendapat sama gimana enaknya kita konsulnya. Jadi emang nyari yang benar-benar nyaman buat kitanya. Jadi tips buat ibu hamil dan yang mau program hamil, ikutin saran-saran dokter apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terus makanannya harus dijaga juga buat perkembangan bayi ataupun buat kesuburan kita. Sama terutama jangan lupa juga olahraga. Ibu hamil itu nggak boleh mager. Emang ngerasain juga ya ibu tuh pas awal-awal kehamilan emang nggak mau ngapa-ngapain, maunya tidur aja, males aja. Tapi emang ibu hamil tuh harus strong, nggak boleh mager. Karena harus itu bergerak. ya? Iya, mempengaruhi nanti buat lahiran. Ya. Biar otot-ototnya nggak kaku-kaku. Ya mungkin itu sekilas tentang kehamilan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.